Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 2, evaluasi akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah FISMAT 2. Oke, sejatinya soal nomor 2 ini terbagi atas 2 soal, yaitu soal A sama soal B di sini. Nah, kita jawab yang A dulu. Yang A dulu. Nah, di sini kita disuruh mencari solusi khusus dan umum dari persamaan diferensial berikut, di mana diketahui syarat awalnya seperti ini. Oke, kita salin aja persamaan diferensialnya. D2Y dt2 min 4dy dt ditambah dengan 4y itu sama dengan 6e pangkat 2t. Nah, seperti itu. Nah, terus kita faktorkan saja operatornya, operator turunannya seperti itu, yaitu D2 dt2 min 4 ddt ditambah dengan 4, dimana operator ini bekerja pada fungsi y, itu sama dengan 6e pangkat 2t, seperti itu. Selanjutnya kita definisikan operator turunannya, yaitu D, kita definisikan yaitu ddt. Nah, artinya kalau D kuadrat itu berarti D2 dt2. Nah, berarti yang ini itu menjadi D kuadrat. Berarti ini D kuadrat min 4D ditambah 4. Nah, ini bekerja pada fungsi Y, itu sama dengan 6e pangkat 2t, seperti itu. Nah, gitu. Nah, ini kita faktorkan saja bagian sini ya. Ini kalau difaktorkan kan bakal menjadi berapa tuh kalau difaktorin? Berarti D min 2 ya. D min 2 kali D min 2 ya. Nah, gitu. Itu sama dengan 6e pangkat 2t. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya yang kita lakukan. Nah, misalkan kita definisikan aja bagian sini. Nah, kita definisikan ini V. Misalnya V itu kita definisikan D min 2 Y, seperti itu ya. Artinya ini bisa menjadi lebih sederhana. Jadi persamaan diferensial orde 1. Nah, itu bakal menjadi berarti D min 2. Nah, ini V itu sama dengan 6e pangkat 2t. Nah, ini berarti didistribusikan saja, berarti dV min 2V itu sama dengan 6e pangkat 2t, seperti itu. Udah, dari sini D itu kan definisinya kan tadi ddt ya. Berarti ini tidak lain, ini dV dt min 2V itu sama dengan 6e pangkat 2t. Nah, teman-teman masih ingat nggak cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 yang menggunakan faktor integrasi? Nah, ini kan faktor integrasinya itu nanti kan E pangkat integral, kalau masih ingat rumusnya itu P dx. Jadi P itu yang di depan variabel ini, variabel terikatnya ini, yaitu min 2. Itu menjadi P nya, berarti min 2 dt. Nah, ini merupakan faktor integrasinya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini bakal menjadi E pangkat min 2t. Nah, ini E pangkat min 2t. Nah, ini merupakan faktor integrasinya. Ini faktor integrasi. Nah, seperti itu. Gunanya faktor integrasi ini buat apa? Nanti ini
ini itu ketika kita kali dengan faktor integrasinya, itu nanti ada hal yang sederhana nanti. Mudah kita selesaikan persamaan diferensial ini. Nah, coba kita kalikan dengan faktor integrasinya. Seperti ini dv dt min 2v, berarti di sini min 2v dikalikan dengan faktor integrasinya, yaitu e pangkat min 2t, itu sama dengan, nah yang ini 6e pangkat 2t dikalikan dengan e pangkat min 2t, sisanya tinggal 6 saja. Nah, ternyata ini itu bisa kita buat menjadi lebih sederhana, yaitu turunan dari variabel terikatnya itu v dikalikan dengan faktor integrasinya e pangkat min 2t. Loh, kok kayak gini? Kalau nggak percaya, coba ini diturunin pakai aturan perkalian. Pasti hasilnya itu pasti yang bagian atas ini. Pasti bagian atas ini. Seperti itu. Bisa dicek sendiri. Bisa dicek sendiri. Seperti itu. Nah, ini hasilnya itu 6. Hasilnya 6. Nah, ini tinggal dikalikan aja kedua ruas dengan dt, berarti d v e pangkat min 2t itu sama dengan 6 dt. Integralkan aja kedua ruas. Berarti di sini v e pangkat min 2t itu sama dengan 6t ditambah dengan c ya. Mungkin ya saya anggap dari sini C1 mungkin ya. C1. Ini konstanta saja. Nah, kita dapat v-nya di sini, berarti v itu sama dengan 6t e pangkat 2t ya. E pangkat 2t ditambah dengan C1 e pangkat 2t seperti ini. Kita udah dapat v-nya. Tapi ingat, v tadi kita definisikan sebagai ini kan. Nah, ini v-nya. Jangan dilupakan nih. Jangan dilupakan bagian sini. Nah, ini. Artinya, kalau kita tadi mendefinisikan v itu sama dengan ini, artinya d min 2 y itu sama dengan v-nya itu 6t e pangkat 2t ditambah dengan C1 e pangkat 2t, seperti itu. Nah, ini tinggal didistribusikan saja. Berarti ini bakal menjadi sama seperti tadi ya. Berarti ini bakal menjadi dy dt min 2y itu sama dengan 6t e pangkat 2t ditambah dengan C1 e pangkat 2t, seperti itu. Nah, ini kita menggunakan faktor integrasi lagi untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 ini. Lebih tepatnya persamaan diferensial orde 1 yang biasa gitu ya. Nah, bagaimana? Yaitu faktor integrasinya. Nah, faktor integrasinya sama kebetulan ya. Faktor integrasinya ya, yaitu e pangkat integral p dx. Nah, p-nya itu min 2. Nah, berarti min 2. Nah, pada dasarnya di sini bergantung terhadap t ya, berarti p dt. Nah, ini. Nah, ini tidak lain hasilnya e pangkat min 2t, seperti itu. Nah, faktor integrasi ini kita kalikan ke persamaan diferensial di atas ini. Nah, ini bakal menjadi dy dt. Nah, dikalikan dengan min 2y. Dikurang 2y dikalikan dengan e pangkat min 2t. Nah, ini sama dengan, nah ini kalau dikalikan e pangkat min 2t ini kan habis nanti kan. Jadi 1 kan kalau dikali ya. Berarti sisanya itu 6t ditambah dengan C1, seperti itu. Nah, ini itu ternyata bisa menjadi sederhana. Nah, ini kita bisa buat menjadi ddt variabel terikatnya dikalikan dengan faktor integrasinya, yaitu min 2t, seperti itu. Ini hasilnya 6t ditambah dengan C1, seperti itu. Kok kayak gini? Ya kalau nggak percaya ya turunin aja ini. Pasti hasilnya itu nanti yang bagian atas ini, seperti itu. Nah, ini tinggal kita kalikan aja kedua ruas dengan dt. Kita dapatkan d y e pangkat min 2t itu sama dengan 6t ditambah dengan C1 dt, seperti itu. Selanjutnya kita integralkan aja kedua ruas.
Nah, ruas kiri kita dapatkan Y E pangkat min 2T itu sama dengan, nah kalau ruas kanan itu bakal menjadi, kalau diintegralkan kan 3T kuadrat ditambah C1T ditambah dengan suatu konstanta ya, mungkin C2 ya, C2 seperti itu. Udah, dari sini kita dapat Y-nya. Berarti Y-nya itu sama dengan 3T kuadrat dikalikan dengan E pangkat 2T seperti itu ditambah dengan C1T dikalikan dengan E pangkat 2T ditambah dengan C2 E pangkat 2T seperti itu. Nah, di sini kan ada E pangkat 2T semua ya. Kita bisa faktorkan tuh E pangkat 2T-nya. Berarti E pangkat 2T itu dikalikan dengan 3T kuadrat ditambah dengan C1T ditambah dengan C2 seperti itu. Nah, ini Y-nya. Nah, kita udah dapat solusi umumnya. Ini solusi umum. Namanya itu solusi umum. Ini solusi umum. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari solusi khususnya? Ya, kita gunakan syarat awal yang telah diberikan soal. Kan syarat awalnya tadi DY/dt Y0 dulu ya. Nah, mungkin saya pastikan aja. Saya lihat soalnya dulu. Nah, benar. Y sama saat T sama dengan 0 itu sama dengan 0, dan DY/dt saat T sama dengan 0 itu hasilnya itu 0. Seperti itu. Artinya Y saat T sama dengan 0, nah itu hasilnya 0, dan DY/dt saat T sama dengan 0 itu juga nilainya juga harus 0. Artinya coba kita substitusi T sama dengan 0 ke sini. Kan kita udah dapat Y0 nya kan. Berarti Y0, Y saat T sama dengan 0 itu harusnya 0, dan nilainya itu sama dengan, ini kan dimasukin 0 berarti 1 ya. Berarti 1 dikalikan dengan bagian sini. Masukin 0. Berarti ini habis, sisanya itu C2. Artinya C2 itu harus sama dengan 0. Nah, kesimpulan pertama kita dapat C2 itu sama dengan 0. Nah, ini C2-nya 0 nih. Terus selanjutnya kita cari DY/dt-nya dulu. DY/dt-nya dulu. Nah, DY/dt ini kita turunin nih bagian sini nih. Nah, ini kalau diturunkan gimana nih? Berarti ini pakai aturan perkalian seperti itu ya. Turunin bagian sini dulu. Berarti 2 E pangkat 2T. Nah, yang ini itu nggak usah diapa-apain, yaitu 3T kuadrat 3T kuadrat ditambah dengan C1. Cukup sampai C1 aja ya, kan kita udah dapat bahwa C2-nya itu 0. Nah, ditambah dengan E pangkat 2T. Nah, terus kita turunin yang bagian sini. Yaitu berarti kalau diturunin bakal jadi berapa tuh? Yaitu 6T ditambah dengan C1 ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya di sini kita bisa dapatkan DY/dt. Mungkin langsung aja ya DY/dt. Ketika T sama dengan 0, nilainya itu harus 0. Nah, ini masukin 0 nih. T sama dengan 0. Dapatnya berapa itu nanti? Berarti 2 dikalikan dengan di sini berarti C1 ya, 2C1 ditambah dengan 0 E pangkat 0 1 ditambah dengan C1 ya. Nah, ini sama dengan 3C1. Nah, 0 itu harus sama dengan 3C1. Artinya C1-nya itu harus sama dengan 0. Artinya C1 itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita udah dapat C1 sama C2-nya. Ya udah, kita bisa dapat solusi khususnya dengan mengganti C1 sama C2-nya itu 0. Ya tidak lain solusi umumnya, solusi khususnya Y sama dengan E pangkat 2T dikalikan dengan T kuadrat saja. 3T kuadrat. Yaitu 3T kuadrat
E pangkat 2T. Seperti itu. Nah, ini solusi khususnya. Ini kita sebut solusi khusus. Nah, itu. Nah, ini baru buat yang A ya. Itu baru bagian A ini. Kita belum jawab bagian B-nya. Nah, sekarang kita jawab bagian B-nya seperti itu. Saya ambil dulu soalnya. Nah, ini kita jawab bagian B ya. Nah, oke. Nah, bagian B di sini, bagian B-nya yaitu kita mencari solusi khusus dari persamaan diferensial berikut. Nah, ini harusnya salah ya. Ini harusnya itu solusi umum. Ini harusnya solusi umum. Kalau mau dicari solusi khususnya, itu harus dikasih tahu. Ini kan terhadap variabel T ya. Ini berarti harus dikasih tahu syarat awalnya. Kayak gitu. Ini OR D3, itu artinya itu harus diketahui Y0-nya, Y0, Y aksen 0 sama Y double aksen 0. Kayak gitu. Karena sejatinya kita nyari ini itu lebih mudah OR D3 ke atas ya. Itu lebih mudah itu pakai transformasi Laplace. Seperti itu. Pakai transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, di situ ada persamaan diferensial berikut. Mungkin saya salin aja di sini. Yaitu kita memiliki persamaan diferensial D3Y, DT3, DT3, min 3 D2Y, DT2, min 9 DY DT, min 5Y itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita gunakan aja transformasi Laplace di sini. Nah, berarti ini diberikan aja ya, kan dia itu sifatnya linear ya. Jadi kita berikan transformasi Laplace pada setiap suku. Berarti di sini mungkin gini aja ya. Nah, gini aja. D3Y, DT3. Nah, itu min 3 transformasi Laplace. Mungkin bareng aja, enggak Pak? Atau gini aja deh. Nah, gini. Berarti D2Y, DT2 seperti itu, min 9. Kita terapkan transformasi Laplace juga DY DT. Nah, min 5 kita terapkan juga, yaitu Y saja ya di sini ya. Nah, itu yang kanan kalau diterapkan transformasi Laplace ya tetap hasilnya 0 ya. Nah, kan itu transformasi integral kan, transformasi Laplace seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, transformasi Laplace dari ini itu bagaimana? Terus ini itu bagaimana? Ini itu bagaimana? Kalau ini mungkin udah clear. Transformasi Laplace yang dari Y yang awalnya fungsi T itu nanti bakal menjadi Y kapital. Mungkin saya tulis Y kapital aja. Intinya Y di sini sebagai fungsi S. Karena nanti kan transformasi Laplace itu ada faktor E pangkat min ST-nya kan. Nah, ini Y sebagai fungsi S. Saya gunakan Y kapital di sini buat membedakan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman cari transformasi Laplace dari turunan pertama yaitu DEDT, itu hasilnya nanti SY min Y0 seperti itu. Min Y0. Y di sini itu sebagai fungsi S. Y di sini tetap sebagai fungsi T, tapi T-nya itu diset sama dengan 0. Nah, ini bisa dicek ya. Ini bisa dicek. Ini pakai sederhana kok. Membuktikannya itu cukup pakai integral parsial saja. Nah, begitupun dengan ini nanti yang turunan keduanya, itu D2Y DT2. Nah, ini nanti S. Nah, ini punya pola sih, S
dikalikan dengan bagian sini. Nah, SY min Y0. Nah, tapi dia itu ada punya tambahan, dikurang dengan Y aksen 0. Nah, seperti itu. Y aksen 0 di sini artinya dy dt ketika t sama dengan 0. Maksudnya itu seperti itu. Nah, ini bisa disederhanakan nih buat bagian sini. Ini jadinya itu S kuadrat Y. Sebentar. S kuadrat Y. Terus min S Y0 min Y aksen 0. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir transformasi Laplace dari D3Y dt3, dia itu juga punya pola hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya sama sih dengan yang sebelumnya, yaitu S dikalikan dengan semua ini. Nah, dikalikan dengan semua ini, yaitu S kuadrat Y min S Y0 min Y aksen 0. Nah, cuman ada tambahan dikit, yaitu dikurang dengan Y double aksen 0. Nah, ini turunan kedua. Kita cari turunan keduanya dulu, lalu kita substitusi T sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan lebih lanjut, yaitu S pangkat 3Y min S kuadrat Y0 dilanjutkan dengan min S Y aksen 0 min Y double aksen 0, seperti itu. Nah, ini hasil-hasilnya. Berarti buat bagian sini itu hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini panjang nih. Coba kita substitusikan hasil-hasilnya itu ke persamaan atas itu. Panjang nih. Nah, mungkin gini aja ya. Nah, ini saya tulis gini aja. Saya tulis vertikal ke bawah aja ya. Nah, vertikal ke bawah aja. Nah, terus buat yang ini berarti min 3. Di sini ada min 3. Nah, min 3 dari yang bagian sini ya. Dari yang bagian sini. Udah, kita salin aja lah. Kita salin aja. Nah, seperti ini. Bentar, ini gini aja. Ini saya jumlahkan ya. Ke vertikal ke bawah ini kita jumlahkan. Terus di situ ada min 9. Seperti di sini min 9. Transformasi Laplace dari dy dt, yaitu ini ya. Itu ini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, terus min 5. Mungkin saya letakkan di sini aja, min 5 Y kapital ya. Transformasi Laplace dari Y sebagai fungsi T itu Y sebagai fungsi S kan. Kita bedakan pakai Y kapital. Nah, ini semua ini harus hasilnya itu sama dengan 0. Hasil dari ini itu harus sama dengan 0. Atau gini aja deh. Tetap saya tulis kayak gini. Cuman karena nggak cukup ke sana, itu saya lanjutin di bawahnya. Jadi ini bacanya itu gini ya. Bacanya itu dari sini ya. Nah, dilanjutin. Nah, ini belum selesai nih, lanjutin ke sini. Nah, lanjutin ke sini. Nah, bacanya itu kayak gitu. Oke. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Y kapitalnya itu sejatinya itu bisa kita faktorin. Y kapitalnya. Y kapital. Nah, kita ambil dari sini dulu. Itu jadi S pangkat 3 kan. Ini S pangkat 3. Dari mana Y kapital lagi? Itu dari sini kan Y kapitalnya. Nah, ini. Tapi jangan lupa dikali min 3 ya. Berarti di sini min 3S kuadrat. Min 3S kuadrat. Nah, Y kapitalnya itu juga berasal dari sini. Tapi jangan lupa dikalikan dengan min 9. Berarti di sini min 9 min 9 S ya, min 9S. Nah, jangan lupa juga dari sini. Nah, itu berarti dikurang dengan 5 ya. Nah, S sama 5 saya jangan ketukar ya. Nah, ini 5 nih, bagian sini itu 5. Yang lain itu S. Ya mungkin sorry ya kalau agak sama ya.
sejatinya itu harus dibedakan memang. Seperti itu. Nah, sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, di sini setelah y-nya itu udah saya faktorin, y kapitalnya, y sebagai fungsi s-nya. Sekarang kita faktorkan bagian y0-nya. Nah, di situ kan ada y0 semua ya. Y0-nya itu kita faktorin, Kita faktorin. Nah, di sini kan ada y0 ya. Nah, bagian sini. Berarti di situ berarti min s kuadrat gitu ya. Min s kuadrat. Seperti itu. Y0 yang mana lagi mengandung y0 ini ya, mengandung y0 ya. Nah, ini. Cuman jangan lupa dikalikan dengan min 3. Min 3 kali min s y0. Nanti jadi plus 3 ya, berarti ini plus 3s ya. Plus 3s. Seperti itu. Terus ini mengandung y0 juga. Nah, sama juga negatif-negatif berarti plus 9 ya. Plus 9 saja. Plus 9. Nah, seperti itu. Oke, terus selesai y0 itu kita butuh y aksen 0. Y aksen 0. Y aksen 0 itu didapatkan dari sini, yaitu min s. Min s, terus y aksen 0 didapatkan dari sini juga. Tapi jangan lupa dikalikan min 3. Berarti ini positif 3 ya jadinya ya. Plus 3 saja berarti. Plus 3 saja. Nah, seperti itu. Terus sudah habis ya. Nah, sekarang yang terakhir itu y double aksen 0. Y double aksen 0. Harusnya itu ada satu doang sih. Ya, harusnya dia punya satu aja. Ini kan sisanya. Nah, y double aksen 0. Seperti itu. Ini muat-muat aja sih sebenarnya. Kalau mau diperkecil, kita tes perkecil ya, sehingga semuanya bisa muat. Nah, mending perkecil aja sih daripada lanjutin ke bawah. Mending diperkecil. Ini plus ini ya. Bentar, ini bisa diperkecil lagi. Nah, gini aja lah. Nah, ditambah dengan ini, itu harus hasilnya itu sama dengan 0. Ini harus hasilnya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pisahkan yang bagian y sebagai fungsi s-nya saja. Berarti ini bakal menjadi y sama dengan, nah ini bakal menjadi, kurangi kedua ruas dengan ini, kurangi kedua ruas dengan ini, lalu selanjutnya bagi kedua ruas dengan ini. Nah, kita dapatkan nanti jawabannya itu y0. Nah, ini berarti bakal menjadi s kuadrat. Ini jadi positif semua nanti. Yang awalnya positif jadi negatif ya. Yang awalnya negatif jadi positif. Berarti min 3s min 9 ya. Ditambah dengan y aksen 0. Berarti ini s min 3 ya. S min 3. Seperti itu. Dikurang dengan, tadi nggak ada kesalahan kan di bagian sini. Oh, ini harusnya negatif ya. Ini harusnya negatif. Nah, ini kan negatif. Berarti kalau kedua ruas ditambahkan dengan y aksen 0, oh iya benar, y aksen 0 kan nanti jadi positif ya di ruas kanannya ya. Berarti ini ditambah dengan y double aksen 0, Nah, seperti itu. Terus dibagikan dengan bagian sininya ya. Bagian sini, seperti itu. Itu di situ ada s pangkat 3 dikurang dengan 3s kuadrat min 9s dikurang dengan 5 ya. Bedakan 5 saya dengan s-nya. Oke. Ini saya buat kayak gitu biar agak beda dikit. Nah, pertanyaannya itu y0 di sini kan konstanta.
Y aksen 0 di sini konstanta, Y double aksennya di sini konstanta. Kan itu pada dasarnya itu nilai dari syarat awalnya itu. Saat Y sama dengan 0 nilainya berapa? Saat di dt ketika Y t sama dengan 0 nilainya berapa? Ini d2y dt2 saat t sama dengan 0 itu nilainya berapa? Itu sejatinya itu konstanta. Nah, coba kita faktorin bagian sini dulu. Faktorkan bagian sini dulu. Nah, ini difaktorkan. Mungkin ini saya salin ulang aja. Tapi yang bagian bawah itu difaktorkan. Nah, ini kalau difaktorin ini bakal menjadi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini difaktorin kayak gimana, bebas pakai metode apapun. Metode pembagian bersusun atau metode ya Heron gitu. Itu bisa digunakan. Nah, ini nanti kalau difaktorkan itu bakal menjadi S-5 dikalikan dengan S plus 1 kuadrat. S plus 1 kuadrat. Seperti itu. Bisa dicek sendiri ya. Bisa dicek sendiri. Dari sini ke sini kok bisa gitu. Nah, bisa dicek sendiri. Ini saya mempersingkat waktu aja. Ini udah setengah jam nih videonya soalnya. Udah setengah jam nih. Nah, makanya saya bagi nih videonya itu bagi satu nomor satu video. Ya karena bakal panjang. Nah, selanjutnya sejatinya ini itu kita bisa menggunakan dekomposisi pecahan kan. Sejatinya ini kita bisa pecah menjadi 3, yaitu suatu konstanta, anggap aja C1, dibagikan dengan S-5. Itu kepanjangan sepertinya. C1 dibagikan dengan S-5. Nah, ditambah dengan C2 dibagikan dengan S plus 1, ditambah dengan C3 dibagikan dengan S plus 1 kuadrat, seperti itu. Ini Y-nya. Ini Y-nya. Loh, C1, C2, C3 itu sama dengan berapa ya? Kita nggak tahu, karena ininya kan nggak diketahui ya. Tapi sejatinya ini tuh konstanta. Kita bisa pecah menjadi dekomposisi lah. Jadi pecahan-pecahan sederhana seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita melakukan ini kan sejatinya ini kalau kita inverse kan. Nah, jadi transformasi Laplace inverse. Nah, seperti ini lambangnya dari Y. Nah, kedua ruas kita berikan operator transformasi Laplace inverse seperti ini. Akan menjadi C1 per S-5 seperti itu. Ditambah dengan, nah dia itu sifatnya linear kan. Nah, seperti ini C2 per S plus 1. Nah, ditambah dengan transformasi Laplace inverse dari C3 per S plus 1 kuadrat, seperti itu. Nah ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Nah, yang ini, nah ini kan ini Y sebagai fungsi S ya. Kan kita balikkan lagi ke fungsi awalnya, yaitu sebagai Y sebagai fungsi T dong. Sekarang itu Y sebagai fungsi T. Nah, ini tidak lain solusinya nih. Nah, ini tidak lain, kalau teman-teman masih ingat, transformasi Laplace dari E pangkat AT. Nah, itu pada dasarnya kan 1 per S-A kan. S-A. Artinya, ketika teman-teman transformasi Laplace inverse pada kedua ruas, nah, jadi inverse dari transformasi Laplace-nya gimana? Nah, mungkin gini aja. Ini kalau diberikan transformasi Laplace inverse, ini kan jadi identitas ya, kembali ke fungsi awalnya, itu E pangkat AT. Nah, gitu kan. Nah, ini transformasi Laplace inverse dari 1 per S-A.
Nah, ini kan tidak lain A-nya itu sama dengan 5 kan. Artinya jawaban buat yang ini itu tidak lain A-nya itu diganti 5 saja. Berarti ini C1 E pangkat 5 ya. 5 T seperti itu. Nah, dengan cara yang sama buat bagian sini. Artinya ini bakal menjadi C2. Nah, cuman di sini E pangkat. Nanti yang menjadi A-nya itu berarti negatif 1. Nah, negatif kan positif 1, S plus 1 kan. Nah, ini negatif T berarti eksponensial min T seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu bagaimana yang terakhir? Nah, teman-teman masih ingat nggak transformasi Laplace dari T pangkat N? Sebentar. Ya benar, T pangkat N. E pangkat AT itu nilainya itu sama dengan N faktorial dibagikan dengan S min A pangkat N plus 1 seperti ini. Nah, ini kalau diterapkan inverse transformasi Laplace pada kedua ruas kan jadinya T pangkat N E pangkat AT. Nah, ini berarti gini kan. Nah, ini berarti N faktorial dibagikan dengan S min A pangkat N plus 1. Nah, seperti ini kan. Nah, kasus di sini itu N-nya berapa? Kasus di atas ini itu N-nya 1. Nah, N-nya 1. Berarti ini sejatinya itu bakal menjadi T pangkat 1 kan. Nah, ini C3 dikalikan dengan T pangkat 1 kan. Ya udah, berarti C3T saja. Nah, A-nya berapa? A-nya itu di sini negatif 1 yang jadi A di sini ya. Sehingga menjadi S plus 1 di sini. Nah, berarti di sini bakal menjadi E pangkat eksponensial min T seperti itu. Eksponensial min T. Nah, N faktorial gimana Mas? Ya kan tadi N-nya 1 ya, dikalikan dengan 1 faktorial. Nah, sejatinya ini itu bisa keluar ya dari transformasi inverse-nya. Seperti itu N faktorialnya. Nah, ini solusinya. Ini mungkin kalau disederhanakan bisa nggak ya? Oh, bisa deh. Ya sama aja sih. Itu udah jadi jawaban sih pada dasarnya. Nah, ini solusi umum ya. Bukan solusi khusus nih. Seperti C1 E pangkat 5T ditambah dengan berarti di sini C2 plus C3T E pangkat negatif T. Udah, kita dapat solusi umumnya. Ini solusi umum. Kalau mau cari solusi khususnya, ya kita harus tahu syarat awalnya seperti itu. Jadi ini jawaban buat yang B. Kalau ini tadi jawaban buat yang A, ini bagian sini ya. Yang A itu bagian sini. Ada 2 ya bagian A ya. Ini solusi khusus. Terus ini solusi umum. Oke. Next kita bakal lanjut ke soal berikutnya.